Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dengan saya Aisyah Mutia, saya akan membahas penerapan K3LH di jurusan saya, yaitu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi di sini apa itu K3LH? K3LH ini adalah singkatan dari Kesehatan Selamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Jadi K3LH itu adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja lainnya selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja. Tujuan K3LH yaitu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk mensejahterakan hidup, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Sasaran K3LH ini sama juga ya dengan tujuan K3LH, yaitu sama-sama ingin mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja, mencegah terjadi kematian, mencegah terjadinya penyakit di tempat kerja, mencegah atau mengurangi cacat tetap atau permanen, mengamankan material konstruksi, pemakaian berbagai alat kerja, meningkatkan kondisitas kerja tanpa memeras tenaga kerja. Jadi di sini ada penerapan K3LH. Pertama, yaitu letakkan monitor atau keyboard di depan siswa atau pekerja. Terus, tinggi monitor diatur sedikit di bawah mata, karena kalau layar monitor terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini dapat menyebabkan nyeri pada leher dan pundak. Terus, atur jarak monitor dengan mata, yaitu kira-kira kurang lebihnya 35-60 cm, karena posisi monitor yang terlalu dekat dapat menyebabkan mata kita cepat lelah. Terus, di sini ada sudut monitor, yaitu kita atur layar monitor ke arah mata untuk menghindari sinar lampu yang menyebabkan silau. Sini selanjutnya ada istirahat sejenak. Jadi di istirahat sejenak ini kita dapat melakukan peregangan tangan atau lengan bawah, peregangan punggung atas, peregangan bahu atau lengan, peregangan leher, terus pengistirahatan mata. Pengistirahatan mata ini minimal 5 menit sekali ya guys. Ini resiko karena tidak menerapkan K3LH saat praktik atau nggak bekerja. Nah, punggung bagian atas. Gangguan pada punggung bagian atas itu disebabkan karena duduk yang terlalu jauh. Terus ada mata terasa lelah atau pusing, dikarenakan pencahayaan monitor yang tidak sesuai, serta terus pengaturan jarak pandang yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Terus ada gangguan pada tangan dan lengan, itu disebabkan karena tangan atau lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Terus ada gangguan pada bahu dan siku, ini disebabkan karena terlalu jauh untuk meraih objek-objek. Nah, terus di sini ada gangguan pada punggung bagian bawah dan otot kaki, kram atau sakit. Ini juga disebabkan karena posisi duduk yang salah. Oke, selanjutnya apa itu APD? APD itu adalah singkatan dari alat pelindung diri. APD itu adalah pelengkap atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk melindungi diri dari potensi bahaya saat bekerja atau aktivitas tertentu, terutama di lingkungan yang sangat beresiko seperti di laboratorium, bengkel, atau di lapangan. Oke, di sini ada alat-alat pelindung diri. Contohnya itu ada sarung tangan antistatik yang berfungsi untuk melindungi perangkat elektronik dari kerusakan akibat listrik statis dari tubuh kita. Nah, kapan sih digunakannya? Saat kita merakit atau memperbaiki komputer atau perangkat keras lainnya. Terus di sini ada gelang antistatik, yaitu yang berfungsi untuk mengalirkan listrik statis dari tubuh kita ke tanah. Terus untuk mencegah kerusakan komponen sensitif seperti RAM dan motherboard. Cara pakainya itu, yaitu diikat di pergelangan tangan, terus ujung kabelnya dijepitkan di grounding. Terus ada kacamata pelindung. Di kacamata pelindung ini itu untuk melindungi mata dari debu, pecahan kecil, atau cipratan timah solder saat kita menyolder. Terus, kapan sih kita gunainnya? Saat kita membongkar perangkat, menyolder, atau membersihkan bagian dalam PC. Terus ada masker debu. Masker debu ini untuk menyaring debu atau partikel kecil agar tidak terhirup saat kita membersihkan suatu perangkat. Ini digunakannya saat membersihkan CPU, power supply, atau kipas pendingin. Nah, ini ya guys contoh-contoh dari alat pelindung diri atau APD. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman kalau kita bahas semuanya satu-satu itu bakalan lama. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, K3LH itu bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan kita dalam sebuah kegiatan praktik atau bekerja. Nah,
Melalui ketiga LH, kita dapat belajar bahwa kita dapat melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan secara aman, efisien, dan bertanggung jawab. Terus lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman dapat mendukung presentasi, dan personalitas. Nah, cukup seru. Oke, cukup sekian presentasi dari saya tentang penerapan ketiga LH. Jadi, kurang lebihnya seperti ini lah. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.